this YouTube channel. Halo rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Steven, dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang well-being dan personal health. Untuk judul yang saya pilih sendiri, akan mengangkat tema Finding Your Rhythm at Work, dan bagaimana elemen sederhana seperti musik bisa berdampak pada keseharian kita. Nah, jadi mungkin kita pernah ya ngerasa waktu bekerja, kita itu seringkali ngerjain hal yang sama berulang kali. Misalnya nyusun laporan, buat dokumentasi, nyiapin presentasi, ataupun ngoding. Pekerjaannya bisa jadi sama, tapi di hari yang berbeda, vibes-nya bisa jadi berubah. Mungkin ada hari di mana kita ngerasa semangat, tapi ada juga hari di mana kita ngerasa berat. Nah, di tengah naik turunnya mood dan tumpukan deadline, tentu kita butuh cara untuk menjaga mood agar tetap stabil. Dari sekian banyak pilihan yang ada satu alternatif yang dapat menemani kita di depan laptop, yaitu musik. Entah lewat earphone ataupun diputar pelan di ruangan, musik bisa menjadi opsi yang pas untuk latar belakang aktivitas kita. Lalu mungkin kenapa musik? Ada beberapa dari kita secara sadar ataupun tidak sadar mencari musik di saat bekerja. Menurut studi yang dipublikasikan oleh International Journal of Environmental Research and Public Health, pekerja yang menggunakan musik untuk mengatur emosi terbukti memiliki standar kepuasan kerja dan performa yang lebih tinggi. Studi eksperimental lainnya oleh Dr. Teresa Lisieux juga menunjukkan bahwa ketika pekerja mendengarkan musik, mood mereka secara signifikan akan meningkat, tingkat stres menurun, dan mereka akan merasa lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, ritme dan melodi tertentu punya kekuatan untuk meredakan ketegangan, membuat pikiran kita lebih rileks, atau memberikan suntikan energi positif saat kita mulai kelelahan di sore hari. Every task has its own vibe. Bahkan jika kita sudah sering mendengarkan musik saat bekerja, kita bisa merasa bahwa setiap jenis pekerjaan punya vibes-nya masing-masing. Misal, saat kita butuh konsentrasi penuh untuk menganalisis data, kita bisa setel alunan musik yang slow dan mellow untuk tetap menjaga fokus. Tetapi, di saat kita sedang mengerjakan tugas administratif ataupun membuat dokumentasi yang repetitif, mendengarkan berbagai macam genre, mulai dari pop barat, K-pop, ataupun J-pop, bisa jadi booster yang ampuh, biar kita nggak mudah ngantuk. Kadang kita mungkin berpikir bahwa menjaga personal health itu butuh effort yang besar, seperti ambil cuti panjang ataupun liburan mahal. Padahal, personal health isn't always that big. Kesehatan kita justru dapat dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Memilih playlist yang tepat untuk menemani jam kerja adalah bentuk kepedulian kecil terhadap diri sendiri, yang dampaknya bisa jadi luar biasa besar. Selain itu, melalui musik, kita juga dapat belajar mengenai learning to pause. Sama seperti musik yang selalu memiliki jeda sebelum berganti ke lagu berikutnya, begitu juga dengan pekerjaan kita. Di antara padatnya jadwal meeting atau panjangnya to-do list, kita bisa membiasakan diri untuk menjeda ataupun berhenti sejenak dari berbagai aktivitas yang ada, mengambil nafas, dan mereset pikiran, sebelum akhirnya kembali bekerja dengan kondisi yang lebih segar. Jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan yang sederhana, yaitu find your own rhythm. Temukan ritme kerja yang paling sesuai dengan diri kita masing-masing. Kita juga bisa menjadikan musik sebagai salah satu alternatif alat bantu yang menyenangkan untuk menjaga well-being, agar kita tidak hanya produktif, tapi juga sehat secara mental dan emosional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Steven atas materi yang sudah disampaikan. Jadi tanggapan aku ini, aku juga setuju sama penerapan ini, finding your rhythm at work ini. Jadi biar nggak stres dalam bekerja, jadi harus kita tuh bisa sekalian diiringi musik dan biar untuk beberapa orang itu malah bisa menambah fokus juga. Dan biar kita nggak jenuh juga, jadi ya menurut saya itu lumayan penting lah, bisa dibilang. Ya, mungkin segitu dari saya.
Thank you Stephen atas materinya ya, sangat bermanfaat. Aku mau nanya sih, kalau dari studi-studi itu ada nggak sih musik yang bisa bikin lebih semangat? Kayak ada spesifik khususnya nggak sih? Kayak musiknya yang tanpa lirik gitu, atau yang nadanya nggak terlalu lambat atau nggak terlalu cepat, atau spesifikasi musik seperti apa yang bisa bikin lebih semangat gitu, ada nggak sih di dalam studinya gitu? Oke, mungkin izin jawab. Kalau dari studi yang saya ambil sendiri ini nggak ada spesifik nyebutin ya Kak, maksudnya genre spesifik atau musik spesifik apa yang bisa bikin semangat. Mungkin kalau dari Steven sendiri aja, dari pendapat Steven, mungkin lagu-lagu yang bisa bikin semangat itu mungkin bisa ngambil dari lagu-lagu K-pop kalau menurut Steven, atau lagu-lagu Inggris yang biasanya boyband atau girl band ya, karena biasa dari lirik dan ritmenya juga udah semangat. Di pagi hari mungkin seperti One Direction itu, atau Five Seconds of Summer, itu bisa bikin semangat buat kita bekerja. Mungkin itu Kak. Oh gitu ya, yang semangat gitu ya. Oke, thank you Stephen atas jawabannya. Sama-sama Kak.